Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknologi pengolahan jagung ya dalam mata kuliah teknologi serealia, legum dan umbi. Nah, ini termasuk dalam kategori serealia ya. Nah, kaitan dengan jagung, kalau teman-teman sudah banyak yang mengenal pastinya untuk jagung ini. Secara morfologi dan taksonomi, di sini eh, jagung merupakan famili Graminaceae, genusia, dan spesiesnya adalah Ziames L. Ya. Biji jagung dapat sebagai benih, kemudian pakan, bahan makanan, dan bahan industri olahan. Kita tahu bahwa jagung ini sudah sangat populer di masyarakat, penggunanya sudah banyak, baik berupa untuk benih, pakan, bahan makanan, dan bahan industri olahan. Ya. Jadi olahannya sudah produk raw material seperti itu. Kemudian selain untuk mengadakan pangan, pakan, jagung juga banyak digunakan sebagai bahan dalam industri, dalam makanan, minuman, kimia, dan farmasi. Sejauh dari komposisi, kimia, dan kandungan gizinya, jagung mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai pangan dan bahan baku industri. Memang produk turunan jagung, salah satunya menjadi suatu produk untuk bahan baku industri ya, jadi raw material di industri seperti itu. Kemudian ada subspesiesnya untuk jagung itu ada 7. Yang pertama adalah soft corn, Ziames aminacea. Jagung ini juga sebagai jagung tepung yang ditanam di Amerika Serikat, Kolombia, Peru, Bolivia, dan Afrika Selatan. Biji jagung untuk soft corn ini hampir seluruhnya mengandung pati yang 5. Kemudian ada popcorn, Ziamais tunicate. Di sini jagungnya mempunyai kulit yang menutupi bijinya yang tidak terdapat pada jagung jenis lain. Dengan demikian, maka jagung ini menjadi tahan lama dan daya kecambahannya tetap baik. Namun, jagung ini tidak ditanam di Indonesia. Kemudian popcorn, Ziames everata. Popcorn atau jagung berondong mempunyai biji berbentuk agak runcing, kecil, dan keras, berwarna kuning atau putih. Kalau dibakar, bijinya nanti akan seperti meletup-meletup atau meletus ya. Tongkol jagung ini umumnya berukuran kecil. Kemudian ada green corn, Ziames indicata. Green corn atau jagung mutiara memiliki ukuran biji sedang. Bagian atas biji jagung berbentuk bulat dan tidak berlekuk, serta hampir seluruhnya mengandung lapisan tepung yang keras. Biji jagung berwarna putih, kuning, atau merah. Jagung ini agak tahan terhadap serangan hama bubuk, sehingga lebih tahan kalau disimpan. Di Indonesia, jagung ini cukup disukai. Jagung ini banyak ditanam di Eropa, Asia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kemudian yang kelima ada denkon, Ziames identata. Denkon ini disebut juga jagung gigi kuda karena bentuknya seperti gigi kuda. Biji jagung jenis ini mempunyai lekukan pada bagian atas. Lekukan ini terjadi karena pengerutan lapisan tepung yang lunak ketika biji mengering. Jagung jenis ini umumnya kurang tahan terhadap hama bubuk. Kemudian yang keenam ada sweet corn, Ziames saccharata. Sweet corn atau jagung manis mempunyai rasa yang manis dan bila dikeringkan bijinya menjadi keriput. Jagung jenis ini sering dipanen waktu masih muda untuk direbus atau dibakar ya. Kemudian yang ketujuh ada waxicon atau Ziames ceratina. Waxicon ini memiliki biji yang menyerupai lilin. Molekul pati jagung jenis ini berbeda dari molekul pati jenis lain. Pati waxicon mirip glycogen dan menyerupai tepung tapioka. Namun jagung jenis ini juga tidak ditanam di Indonesia. Kebanyakan tersebar di Asia Timur, antara lain di Cina sebelah timur, Manchuria, namun di Asia Tenggara juga ada di Myanmar dan Filipina, seperti itu. Myanmar dan Filipina masuk Asia Tenggara. Kemudian untuk olahan jagung, jadi jagung itu bisa kita olah menjadi produk jadi dan produk primer ya. Produk primer ini adalah bentuk bahan setengah jadi atau nanti menjadi raw material suatu produk olahan yang dijadikan sebagai bahan baku atau bahan untuk membuat produk olahan sebagai bahan baku industri. Itu ada 4 jenis. Sebenarnya ada masih banyak ya, selain ini ada tepung jagung, beras jagung, kemudian ada minyak jagung, pati jagung, dan lainnya. Itu adalah keempat ini adalah yang produk primer, yaitu setengah jadi yang nanti digunakan untuk raw material membuat bahan pangan olahan. Kemudian kita akan bahas satu persatu mengenai raw material tadi atau produk setengah jadi atau produk primer dari jagung. Yang pertama adalah tepung jagung.
Sini adalah bahan dasar untuk membuat mie jagung ya. Tepung jagung itu. Tepung jagung sebaiknya dibuat dari jagung pipilan varietas yang mudah dibuat tepung, yaitu jagung yang mengandung endosperma yang lunak. Kemudian kalau endospermanya itu keras, itu karena dia sudah ada di sel-sel yang lebih kecil dan susun rapat, sedangkan endosperma lunak itu susunan sel-selnya tidak serapat bagian kerasnya, jadi lebih mudah untuk nanti digiling ya, karena untuk proses dari tepung itu sendiri, penepungan itu sendiri ada penggilingan yang nantinya dia akan membuat si biji-biji jagung itu menjadi bubuk seperti itu atau sebu-sebu kecil dengan berbagai ukuran pengayakan tertentu, kayak mesh tertentu. Pembuatan tepung jagung dilakukan dengan menggunakan metode penggilingan kering dan penggilingan basah. Pada prinsipnya, penggilingan jagung pipilan menjadi bentuk tepung itu adalah memisahkan kulit, kemudian endospermanya, lembaga, dan tip capnya. Metode pembuatan tepung jagung menggunakan metode penggilingan kering dan basah. Ada dua jenis metode. Ini struktur biji jagung, bisa ada pati, endosperma ya. Bagian dari endosperma itu ada pati dan gluten. Kemudian ada lembaga di sini tengahnya, kemudian ada perikap yang menyelimuti endosperma. Kemudian ada tip capnya, dia adalah penghubung biji dengan tangkai batangnya. Seperti itu. Kemudian, nah untuk penggilingan metodenya yang kering itu dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah penggilingan pertama, yang merupakan penggilingan kasar dengan menggunakan hammer mill. Hasil penggilingan kasar itu nanti ada grits, kulit lembaga dan tip cap. Kemudian kulit lembaga dan tip cap selanjutnya dipisahkan dengan paya. Jadi kita tinggal memiliki grits ya. Gritsnya adalah butiran jagung dengan ukuran kira-kira seperti beras. Jadi nanti kita hasilkan grits di mana kulit lembaga dan tipnya terpisah. Kemudian kita lakukan perendaman di sini. Tujuannya adalah agar grits tadi yang kita giling itu tidak terlalu keras sehingga lebih mudah untuk ketika digiling ya, dia akan menjadi halus dan ketika digiling lebih mudah. Grits tersebut kemudian dicuci dan direndam dalam air selama 3 jam, kemudian kita tiriskan. Kemudian penggilingan kedua dilakukan dengan menggiling grits dengan menggunakan penggiling halus atau bismil. Hasil penggilingan halus ini adalah tepung jagung yang kemudian diayak dengan pengayak 100 mesh. Tepung jagung yang dihasilkan berwarna kuning yang mengandung beta karoten 641 mg per 100 gram. Elemen tepung jagung untuk 100 mesh itu nanti kita hasilkan 54,4%. Tepung yang disukai adalah tepung bertekstur halus atau tepung harus bebas dari kulit biji jagung tadi ya. Sehingga perlu dilakukan pemisahan kulit jagung yang tepat supaya kita dapat benar-benar memperoleh grits yang nantinya kita bisa mudah untuk kita giling dengan baik dengan bismil tadi, kemudian kita ayak 100 mesh untuk dapatkan rendemen sekitar 54,4%. Kemudian yang kedua adalah metode basah. Metode basah ini dengan perendaman ya, dilakukan menggunakan ada 2 jenis larutan yang bisa kita gunakan untuk merendam si kulit jagung dengan atau biji jagungnya. Itu ada menggunakan kalsium oxalate atau CaO. Itu perendaman biji dengan larutan CaO 5% selama 36 jam tanpa pemanasan, kemudian digiling secara kering sehingga menghasilkan rendemen tepung dengan ukuran partikel 60-80 mesh. Lebih halus lagi dibandingkan yang kering. Oh, lebih besar ya, lebih besar, maaf, besar ya. Kalau 100 mesh tadi dia lebih halus. Kemudian menggunakan yang kedua penggunaan larutan NaOH. Di sini perendaman biji dengan larutan NaOH 6% selama 7 menit pada suhu 57 derajat Celcius. Kemudian digiling secara kering sehingga menghasilkan rendemen tepung dengan ukuran partikel 60-80 mesh. Ada 2 jenis yang bisa kita gunakan, CaO dan NaOH. Kemudian setelah itu adalah olahan tortilla. Kita menjaga tortilla dari tepung jagung, sekarang tortilla. Tortilla ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti jagung, yang menjadi sangat terkenal di sana ya. Ini bahkan menjadi staple food atau makanan utama. Di Meksiko, Amerika Tengah, dan bagian selatan Amerika. Ini merupakan sumber karbohidrat dan protein yang cukup terhadap penduduk di sana, karena tortilla memang dijadikan bahan makanan utama atau bahan makanan pokok. Kemudian ada mie jagung. Mie merupakan produk pasta atau ekstruksi, di mana di sini pasta yang dimaksud adalah berasal dari tepung jagung. Mie dapat dikategorikan sebagai salah satu produk pangan substitusi karena dapat berfungsi sebagai bahan pangan utama.
Mie jagung merupakan salah satu produk yang dapat dikembangkan dalam rangka diversifikasi pangan selain mie dari legum yang lain. Jadi eh, merupakan salah satu diversi pangan ya karena memang bahannya bukan dari gandum yang selama ini umum digunakan untuk membuat mie. Pembuatan produk mie dari bahan baku jagung memerlukan beberapa bentuk penyesuaian. Nah, untuk kita dapat memperoleh tekstur yang hampir sama dengan mie, kita perlu melakukan penyesuaian proses ke dalam pembuatan mie jagung ini. Proses pengolahan mie jagung berbeda dengan pengolahan mie terigu karena setelah pencampuran bahan dilakukan pengukusan ya. Pengukusan diperlukan agar terbentuk adonan sehingga dapat dicetak menjadi mie. Nah, untuk adonan dari mie, tepung jagung itu kita perlu lakukan pengukusan terlebih dahulu supaya nanti dapat terbentuk adonan yang bisa kita cetak untuk menjadikan mie. Hal ini disebabkan protein, kenapa harus dikukus ya? Itu karena protein total endosperma dalam jagung itu 80-85%-nya terdiri dari zein dan glutenin. Sedangkan di gandum itu 80-85%-nya terdiri dari gliadin dan glutenin. Beda ya. Untuk jagung itu zein dan glutenin, sedangkan untuk gandum itu ada gliadin dan glutenin. Nah, gliadin dan glutenin ini merupakan zat protein yang punya sifat membentuk adonan yang elastis, kohesif bila ditambahkan dengan air dan diulek. Jelas berbeda dengan zein dan glutenin yang ada pada jagung. Oleh karenanya, untuk pengolahan mie jagung kita perlu melakukan pengukusan. Kemudian ada olahan jenis lain yaitu cornflake. Cornflake ini kalau di Indonesia bisa kita kenal sebagai emping jagung sebenarnya, hampir mirip. Namun kalau emping jagung di Indonesia itu langsung dari bibilan jagung ya atau biji jagung yang langsung digiling seperti itu. Kemudian kalau yang cornflake yang di luar, khususnya di Amerika ini, dia berasal dari tepung jagung ya. Di Amerika Serikat maupun di Malaysia dia berasal dari tepung jagung. Ini sering dikonsumsi untuk sarapan ya, sarapan sereal yang dicampur dengan susu ataupun buah kering atau buah yang segar seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan mie jagung teman-teman bisa melihat di channelnya Trans7, nanti judulnya emping jagung, silahkan dicari di YouTube. Ini pembuatan emping jagung sangat tradisional seperti itu. Itu untuk pengolahan jagung ya di mata kuliah teknologi pengolahan serealia ini. Terima kasih, sampai bertemu di mata kuliah berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata baik di PPT saya maupun di cara lisan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.